Ngapain ngemis-ngemis? Ngapain ngemis-ngemis? Incar suara anak abah di Jakarta, PKS rela jadi mediator harga RK bertemu Andi. Terdakwa korupsi timah 300 triliun diponis cuma 3 tahun. Dan yang lebih kocak, dendanya cuma 5.000. Saya siap jadi tim sukses Bali, wilayah Mampang. Jadi pasti Jakarta. Bang, gubernur Jakarta bukan gubernur Jabar ya? Ya, Ridwan Kamil. Kalau berani kejis datang deh. Setuju banget ya kan, asal jangan Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan sebuah video parodi dan juga video sindiran untuk Pak Mol dan juga untuk kroni-kroninya teman-teman. Dan tidak lupa juga teman-teman, di sini netizen juga memberi komentar menohok untuk PKS teman-teman, yang ngemis-ngemis suara dan mengharap dukungan dari anak abah atau dari pendukung Bapak Anies Baswedan. Setelah kemarin Bapak Anies ditinggalkan begitu saja, sekarang PKS ini mengemis-ngemis suara dari anak abah teman-teman. Dan tentunya para netizen dan anak abah di sini memberikan komentar menohok untuk PKS teman-teman, yang menurut saya tentunya sangat memalukan lah teman-teman. Dan tidak lupa juga dengan kasus yang lagi viral teman-teman, yang korupsi 300 triliun hanya divonis penjara 3 tahun dan juga denda Rp5.000 teman-teman. Buat apa ya denda Rp5.000 itu? Karena untuk beli gorengan atau beli cilok saja masih kurang teman-teman. Ini korupsinya 300 triliun, dendanya cuma Rp5.000 dan hukumannya 3 tahun teman-teman. Padahal kalau rakyat biasa saja terkena kasus pencurian hukumannya bisa 5 tahun teman-teman. Sungguh tidak adilnya hukum di negeri ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke videonya. Terdakwa korupsi timah 300 triliun. Korupsi timah 300 triliun, denda hanya cuma Rp5.000 teman-teman. Buat beli kilo aja masih tidak cukup. Diponis cuma 3 tahun. Dan yang lebih kocak, dendanya cuma 5.000. Sungguh sangat adil Hakim Konoha. Hakim Konoha teman-teman. 300 triliun, dendanya cuma Rp5.000. Dendanya seharga sempol ayam. Padahal korupsinya seharga hotel bintang 5. Betul. Dengan segala hormat kepada seluruh Hakim Konoha, tolong luangin waktu ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk studi banding. Sekalian kalau ke Bali rencanain buat melukat, biar otak kotornya sedikit bisa dibersihkan. Di Pengadilan Negeri Denpasar, Kak sudah membuktikan keadilan itu ada untuk rakyat, bukan hanya untuk konglomerat. Mereka betul. putusan pengadilan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan jumlah setoran. Aduh ya Allah, kok tidak malu ya teman, hakim di Indonesia ini, para hakim-hakim yang memvonis cuman 3 tahun dan denda Rp5.000 ini kok tidak malu ya teman-teman terhadap rakyat Indonesia. Dan juga malu lah, padahal pendidikannya tinggi loh. Tapi kualitas Hakim Konoha ini kok seperti ini ya. Beda lagi kalau di Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia itu bagus. Jadi jangan bandingkan antara Konoha dengan Indonesia. Ini di Konoha loh, bukan di Indonesia. Sampai hafal di pengadilan tidak disediakan playground, karena di pengadilan itu bukan tempat untuk bermain. Tapi kenapa para oknum-oknum hakim ini malah bermain? Kami minta tolong komen dan tag semua lembaga peradilan kalau kalian setuju sama Kak. Menurut Kak, kita sebagai masyarakat harus ikut mengawasi kinerja dari lembaga peradilan kita agar selalu memberi putusan berdasarkan keadilan. Kalau tidak adil berarti ini ironis. Ironisnya apa? Ketika keputusan dari pengelola soal pinjol di ETB beda banget.
Coba lihat saja guys. Universitas justru bicara tentang cari pinjaman. Apa sulitnya negara bilang Anda bereskan kuliah, nanti setelah beres kuliahnya kita selesaikan urusan ini. Ini adalah institut yang menghasilkan dua presiden. Kewibawaan itu dijaga dengan membuat institusi ini menjadi eskalator sosial ekonomi. Jangan menjadi institusi penjajah ilmu yang menjual kepada orang yang mampu membeli. Bahwa sistem subsidinya menolongnya dalam bentuk pinjaman, saya kira kita lihat konteks kekiniannya aja. Kan orang memang pinjaman hari ini kan rata-rata digital ya. Yang penting jangan memberatkan. Di mana di dunia? Beda banget ya teman-teman kualitasnya, yang mementingkan rakyatnya dan mementingkan negara ini dengan yang tidak mementingkan rakyatnya, itu beda ya teman-teman. Ya ini negara memperkarakan warga negara. Letaknya di mana coba? Kepala negara kita pilih. Atas nama hukum dia perkarakan saya. Loh, Anda itu kepala negara itu kacung saya. Betul. Kepala negara, calon presiden, jadi pengemis suara hari ini kan. Pilih saya nomor 1, 2, 3. Mereka peminta-minta. Begitu jadi presiden, mereka menghalangi kami warga negara untuk mengkritik mereka. Sinting. Kalau terjadi percekcokan, saya protes pada presiden, saya protes pada menteri. Ya udah bicara aja seperti ini kan. Emang kalau saya kritik itu kejahatan. Jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka. Pejabat negara itu nggak boleh luka, karena kita gaji dia. Tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan. Sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan. Wah, nggak sangka ternyata pendukung Anies Baswedan, khususnya anak-anak Abah di Jakarta, suaranya tuh dibutuhkan oleh Kim++, termasuk PKS. Ini ada berita PKS ya, katanya nggak semuanya pendukung Anies orang PKS karena mereka rasional. Oh, belum tentu. Karena mereka mungkin sekarang ini banyak yang kecewa. Satu lagi, tiba-tiba ada berita lagi. Nah, ini kadang-kadang masih ragu ya, dan mereka bilang PKS akan menjembatani antara untuk RK ya, menjembatani untuk RK mendekati anak-anak Abah untuk minta dukungan. Waduh, ternyata ketar-ketir juga ya, panik juga ya. Nah, jadi gini ya, kan PKS sudah bergabung ke sana ya. Bagi anak-anak Abah itu adalah suatu pengkhianatan, pembohongan. Betul. Jadi ya kita terus terang, anak-anak Anies itu satu komando, anak Abah itu satu komando untuk Jakarta. Bahkan mungkin untuk seluruh Indonesia satu komando. Mantap. Kita hanya menunggu perintah saja. Pak Anies mungkin ya legowo, tapi anak-anak Anies belum tentu legowo, belum tentu mau menerima itu. Camkan itu teman-teman semua ya. Yang kedua adalah ya, kita mau pilih siapa terserah kita, karena kita ada gerakan untuk coblos semua, karena kita adil, karena kita menganggap nih anak-anak Abah semuanya hebat-hebat di Jakarta, semuanya hebat-hebat, semuanya kandidat-kandidat yang luar biasa. Jadi untuk kesetaraan, keadilan, karena kagum kita semua, kita akan coblos, gerakan coblos semua. Tapi itu bisa berubah juga, gerakan coblos itu kalau kita seandainya mendukung paslon lain. Ya kita nanti lihat aja ke depan. Kita mau mendukung siapa, lihat saja ke depan. Jadi untuk PKS, kita sudah tertutup untuk kamu. Salam. Tanggapi gerakan coblos 3 paslon, PKS ajak jangan golput. Oh gitu ya, jangan golput ya. Ya makanya coblos 3. Gimana Pak? Coblos 3 paslon. Gimana? PKS ini blunder ya. Jangan golput, kita coblos semuanya biar adil. 1, 2, 3. Betul Bang, betul. Pas. Nah itu apa namanya, gagasan yang baik ya. Jadi supaya adil, coblos semuanya. Gimana tuh Pak? Bagus nggak Pak? Makanya ya, dengerinlah aspirasi masyarakat.
Atau minimal usung kadermu sendiri, kan begitu. Udah dikasih keleluasaan sama MK, ya kan, ambang batasnya dikurangi, ya kan. Bilang aja mau dapat jatah menteri, gabung-gabung ke sana, bilang aja. Jujur kepada rakyat itu lebih baik, ya. Demi apa, demi ini ke, demi itu ke, kami merapat ke sana supaya dapat jabatan dan menteri, begitu, supaya kerja bersama-sama, membangun bersama, kan begitu. Apa susahnya, ya kan? Tapi Anda itu, Bapak itu masih malu-malu kucing begitu ya. Padahal kayaan. Mainannya emang smooth banget gitu loh. Bisa-bisanya pengen ketemu mantan-mantan gubernur Jakarta. Ya dimulai dari yang atas, makin ke bawah, makin ke bawah. Padahal kita tahu yang dituju itu siapa, ya kan? Begitulah Pak. Kalau memang elektabilitasnya nggak ada, aspirasinya tidak ada di Jakarta, udahlah, nggak usah memaksakan diri gitu loh, ya kan? Akhirnya segala cara ditempuh. Ini udah ketahuan ini, nanti paling yang dituju Ahok dan Anies, ya kan? Nanti pura-pura ketemu, wah kita akan melanjutkan, ya elah, kebijakan ini, kebijakan itu. Terus nanti selfie-selfie, terus kayak peluk-pelukan, salaman, terus kayak, ya apalagi Pak Anies ya, orangnya tuh hangat kan orangnya kan. Betul. Nanti biar pendukungnya ngira bahwa Pak Anies mendukung si bapak ini. Udah ketahuan banget dah. Jadi kalau Ahok sih aku masih berpikir bahwa mungkin Ahok akan menolak, mungkin ya gitu loh. Mungkin Ahok akan menolak, dia kan orangnya rada tegas, keras gitu ya kalau Ahok ya. Tapi aku nggak tahu deh, mungkin bisa jadi diterima juga. Tapi kalau Pak Anies kayaknya kemungkinan besar bakal nerima deh. Karena Pak Anies tuh orangnya tuh ya itu apa namanya, bermoral banget, nggak mau menjatuhkan orang lain apa segala macam tuh. Pak Anies tuh orangnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku sih harapan aku ke Pak Anies, Pak jangan Pak, karena kan banyak juga pendukung-pendukung Bapak yang nggak ngerti politik kayak begitu-begituan gitu loh. Nanti dikiranya Pak Anies peluk-pelukan apa segala macam, selfie-selfiean. Oh Pak Anies tuh mendukung si Anu. Mendingan kalau menurut aku sih nggak usah Pak. Jagalah perasaan kita para pendukung Bapak. Jangan biar mereka menang dengan memang apa namanya, prestasi mereka sendiri. Kalau memang mereka bisa menjanjikan hal yang memang benar, baik, kan janji-janji juga belum tentu ditepatin, iya kan, gitu loh. Mereka bisa mengambil hati warga Jakarta, misalnya mereka bisa menang dengan jalan itu, silakan aja, tapi jangan mengambil popularitas orang lain, gitu loh. Apalagi Pak Anies ya kan, yang udah jelas banget elektabilitasnya itu paling tinggi di Jakarta, nggak bisa dibilang enggak, gitu loh. Karena orang Jakarta kan, kita kan tahu pemimpin mana yang menguntungkan kita, ya kan. Gitu, ini bukan soal jabatan buat Pak Anies. Pak Anies mah jabatan-jabatan kayak gini mah biasa kali buat beliau, ya kan. Apalagi selama ini beliau udah berkecimpung di dunia nasional dan internasional. Sebenarnya yang rugi itu Pak Anies nggak jadi pemimpin itu adalah kita gitu loh. Kayak warga Jakarta nih, warga Jakarta yang merasa rugi, yang merasa tersakiti kita gitu. Jadi udahlah, nggak usah pakai politik-politik kayak gitu. Anda bikin prestasi aja, mudah-mudahan Allah mengizinkan Anda jadi gubernur Jakarta. Kalau enggak ya udah, nggak usah pakai popularitas orang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ani, gue anak Abah. Mohon maaf ini ustadz-ustadz dari PKS yang coba-coba ingin menjadi mediator atau menjadi calok pertemuan RK dengan Anies. Kami pendukung Anies Baswedan nggak ngaruh tuh. Meskipun Anda fasilitasi, Anda menjadi mediator, mempertemukan RK dengan Anies Baswedan, lantas para pendukungnya akan mengikuti Anda. Enggak ngaruh itu. Karena apa? Bagi kami bukan soal Aniesnya. Bagi kami adalah demokrasi yang terkoyak, keadilan yang runtuh dalam pilkada DKI ini. Ada orang punya kualitas, rakyat beraspirasi kepada orang tersebut, itu namanya Anies. Tapi dijegal, termasuk Anda. PKS ini yang menjegal. Lalu Anda mau cari muka nih, mau jadi fasilitator, mau jadi mediator. Nggak ngaruh bos, nggak ngaruh ya. Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video-video sindiran daripada netizen untuk Pak Mul dan juga kroni-kroninya. Dan tentunya yang lebih penting adalah untuk partai PKS ini teman-teman, yang kemarin meninggalkan Bapak Anies begitu saja, tidak menghiraukan masukan dari masyarakat, dari rakyat, dan tidak menerima masukan atau aspirasi dari rakyat agar tetap memilih Bapak Anies Baswedan. Tapi malah PKS ini lebih memilih
bergabung dengan barisan penguasa. Ya mungkin karena PKS ini sudah diiming-imingi jabatan menteri teman-teman, tapi sayangnya partai PKS ini malah mengabaikan suara rakyat atau mengabaikan orang-orang yang mendukung dan memilih partai PKS di Pilpres kemarin teman-teman. Padahal tidak bisa dipungkiri lagi bahwa orang-orang yang kemarin memilih PKS itu kebanyakan itu karena Bapak Anies Baswedan. Coba aja bukan karena Bapak Anies Baswedan pasti nyungsep tuh partai. Tapi sayangnya partai PKS malah membelot ke barisan yang selama ini kita kenal pengacak-ngacak demokrasi ya teman-teman. Saya pribadi saja memilih partai PKS kemarin itu karena ada Bapak Anies. Coba saja tidak ada Bapak Anies, tentu saja saya tidak akan memilih partai PKS. Oke teman-teman semua, di sini siapa saja silahkan tulis di kolom komentar yang kemarin memilih partai Pak Anies Baswedan. Pastinya karena Bapak Anies Baswedan dong. Coba tulis di kolom komentar. Dan untuk partai PKS, mungkin ini adalah awal kehancuran partai Anda. Dan kita buktikan saja nanti di 2029. Partai PKS pasti akan nyungsep. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.